start recording. Yes, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro, veritas liberabit vos. Kali ini katekesi kita tentang anatema, dialog, dan Protestantisme. Anatema, dialog, dan ekumenisme Katolik dan kebingungan Protestan. Ya. Jadi sebagai pengantar ini adalah ketika atau di saat kebenaran itu membakar yang rapuh. Agustinus pernah bertanya, mengapa kebenaran melahirkan kebencian? Why? Porque la ciego. Jawabannya sederhana, karena cahaya menyakitkan bagi mata yang sudah lama betah di dalam gelap. Begitulah dinamika ekumenisme. Katolik mengajak dialog dalam kebenaran, sementara sebagian saudara Protestan memilih dialog dalam perasaan. Lebih takut tersinggung daripada takut salah. Padahal, sebagaimana dicatat oleh seorang apologet bernama Clark, seluruh bangunan ekumenisme Katolik berdiri di atas dua tiang: pencarian kebenaran dan pemulihan kesatuan gereja. Bukan sekedar acara, ayo saling menghargai sambil tetap setia pada kebingungan masing-masing. Ekumenisme bukan terapi emosi. Ekumenisme adalah operasi bedah atas luka perpecahan. Mari kita lihat yang pertama, apa itu anatema? Itu ketika debat masih menggunakan pedang, bukan mikrofon. Ya. Oke, saudara-saudara, mari kita lihat anatema. Ada yang telinga berdiri kalau dengar anatema. Mari kita jujur ya. Reformasi abad ke-16 itu bukan pencerahan rohani, tetapi lebih mirip perang pamflet, penuh kata-kata kasar, lebih panas dari kolom komentar medsos Protestan zaman sekarang. Luther berteriak agar tahta Petrus dilempar ke neraka, lengkap dengan gaya retorika yang hari ini hanya ditemui pada influencer yang kehilangan argumen. Tidak mengherankan jika Konsili Trente menjawab dengan gaya yang sama keras, menegaskan kebenaran Katolik sambil menolak teologi Protestan sebagai kesesatan serius. Apakah itu kejam? No, tidak. Sonde. Itu kejujuran teologis. Kalau dokter bilang kankermu stadium 3, itu bukan kebencian, itu kasih. Demikian pula gereja memberi diagnosa, bukan basa-basi. Ya. Lorraine Bodmer pada abad ke-20 melanjutkan tradisi sinisme ini, menyebut gereja Katolik sebagai false church, gereja palsu. Ironisnya, dia menulis itu dalam sebuah buku yang tidak diakui oleh satu pun konsili, magisterium, apalagi tradisi apostolik. Tapi para Protestan modern mengutipnya seperti kutipan semacam catatan kaki wajib setiap kali bicara tentang Katolik. Ya, itu tentang anatema. Jadi pamflet propaganda abad ke-16 masih terus berlanjut sampai sekarang. Yang berikut mari kita lihat Aquinas, orang kudus yang mengajarkan cara mengkritik dengan cerdas, bukan dengan caps lock dan emoticon. Aquinas mengajarkan bahwa dialog harus dimulai dengan memahami maksud lawan, bukan menyerang karikatur. Dia membaca lawan-lawannya secara adil, sesuatu yang sebagian Protestan modern tampaknya alergi untuk dilakukan ketika bicara soal PMT, Patung Maria Tradisi. Aquinas bahkan berkata, kita harus mengasihi baik yang benar maupun yang salah, sebab keduanya membantu kita menemukan kebenaran. Betapa indah dan betapa jauh dari gaya sebagian gereja pinggiran yang menganggap semua kritik sebagai hate speech rohani. Itu yang terjadi. Tapi Aquinas tidak pernah berkata, ya sudah, kita setuju untuk tidak setuju. Tidak. No, sonde. Dia mencari solusi benar, bukan kompromi. Di dunia Thomas Aquinas, relativisme son ada kursi, son dapat kursi. Ya. Aquinas ada juga Ratzinger. Bagi Ratzinger, ekumenisme yang serius itu bukan ekumenisme versi meme Instagram.
Ya, Joseph Ratzinger yang kemudian dikenal sebagai Paus Benediktus ke-16 memahami bahwa ekumenisme bukan pesta minum teh bersama, nongkrong di kafe bersama. Ekumenisme adalah pencarian bersama akan kebenaran yang objektif. Ratzinger memperingatkan, begitu dialog berubah menjadi kompromi murahan demi kenyamanan, identitas iman pun hancur. Ya, inilah letak tragedi Protestantisme modern. Mereka sering meminta Katolik lebih terbuka, padahal apa yang mereka maksud adalah, tolong berhentilah percaya pada ajaranmu sendiri agar kami tidak merasa salah. Ratzinger menjawab dengan keanggunan khasnya. Kebenaran tidak didefinisikan oleh suara mayoritas, apalagi oleh algoritma YouTube. Dia juga menekankan pertanyaan yang selalu mengganggu Protestan. Apakah suksesi Petrus itu historis dan ilahi? Jawaban Katolik, ya, bukan karena voting, tapi karena Kristus sendiri. Jawaban Protestan, tidak perlu suksesi, Roh Kudus kasih ilham langsung. Masalahnya, ilham langsung itu anehnya menghasilkan ribuan denominasi yang saling bertentangan. Roh Kudus pasti bukan arsitek kekacauan. Kalau memang Protestan benar, seharusnya gereja mereka cuma satu, Lutheran. Tapi camkan, Lutheran sendiri terpecah belah. Mereka akhirnya membentuk federasi Lutheran yang bukan satu gereja Lutheran. Nah, mari kita berlangkah ke dialog, dari anatema ke kesediaan duduk bersama tanpa menjual kebenaran. Ratzinger menegaskan seperti ini, dialog bukanlah membiarkan error hidup tenang. Dialog adalah menghapus error dengan cara yang bermartabat. Ya, dialog, sekali lagi, dialog adalah menghapus kesalahan dengan cara yang bermartabat. Artinya, Katolik tidak boleh berubah menjadi relativis. Oke, kita semua sama, tidak. Protestan harus siap diundang keluar dari kekeliruan historis mereka. Ya. Dan yang ketiga, semua tanpa kecuali harus kembali pada mystici corporis Christi yang satu, tubuh mistik Kristus yang satu, yaitu unam sanctam Catholicam Apostolicam Ecclesiam. Di sini letak ironi paling lembut namun paling mematikan bagi argumen Protestan. Mereka berbicara soal kesatuan, tetapi struktur mereka sendiri bahkan tidak bisa sepakat tentang apa itu Injil, apa itu baptisan, apa itu sakramen, apakah keselamatan bisa hilang, apakah Maria penting, apakah Roh Kudus masih memberi karunia mujizat, dan apakah gereja boleh pakai drum. Mau bicara kesatuan gereja, gereja siapa dulu? Yang minggu ini pecah lagi atau yang minggu depan ganti nama? Jadi, my friends, kasih tanpa kebenaran adalah sentimentalitas. Kebenaran tanpa kasih adalah brutalisme. Katolik memilih jalan ketiga, pedang yang berbalut belas kasih. Nah, Clark dalam sebuah tulisannya berjudul Anathema and Dialogue, Anathema and Dialogue, menutup refleksinya dengan mengingatkan bahwa kebenaran memang mengundang permusuhan. Ya, kebenaran itu mengundang permusuhan. Sokrates dimusuhi, Yesus Kristus dimusuhi, Patrus Allegro tidak dimusuhi. Tapi justru itulah panggilannya. Kebenaran harus disampaikan, bukan dinegosiasikan. Ya. Ekumenisme sejati tidak berkata bahwa kita semua benar dengan cara masing-masing. No, itu bukan kasih, itu pengkhianatan terhadap Kristus. Ekumenisme yang sejati itu berkata seperti ini, ayo kembali ke rumah yang satu, rumah yang dibangun oleh Kristus, bukan oleh manusia abad ke-16 yang marah-marah kepada Paus. C.S. Lewis pernah berkata, dan ini baru, dia berkata seperti ini, kita ini baru umat Kristen awal, ya, masih perpuluhan, masih belajar, ya. Tapi bayi yang sehat tumbuh ke arah yang benar, bayi yang liar tumbuh kemana-mana. Bayi yang sehat itu tumbuh ke arah yang benar, bayi yang liar tumbuh kemana-mana.
Titing. Titing itu maksudnya bukan tite perpuluhan, tadi saya salah terjemahkan. Titing, masih menumbuhkan gigi, seperti bayi yang masih menumbuhkan gigi. Dan disinilah kami, Gereja Katolik, tetap berdiri memegang peta tua itu, tradisi apostolik, sambil memanggil saudara-saudara Protestan. Kembali, bukan karena kami menang debat, tetapi karena Kristus menghendaki gereja yang satu, bukan 1000 serpihan. As simple as that. So, keep calm and stay away from Protestantism. Got it?